إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما تنفعنا به اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Jemaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita lanjutkan kembali, kita mentelaah bersama, kita mengkaji, kita mendirasahkan sebuah kitab tentang masalah fikih, yaitu Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Ya, secara bahasa mudahnya artinya penjelasan yang gamblang tentang hukum-hukum yang diambil dari kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram, kitab Bulughul Maram oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Adapun kitab Tawdihul Ahkam ini ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Tidak lupa juga kita tentunya berdoa jemaah untuk kita semua, yang tidak lupa kita doakan sebagaimana salah satu dari kebiasaan seorang ulama di Masjid Nabawi sana, itu Syekh Abdul Razak, yaitu beliau mendoakan bagi kaum muslimin dan juga dirinya dan kedua orang tuanya dan para guru-gurunya dengan doa. Bisa beliau berdoa, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa walidayhim wa limasyayikhina wa lil muslimina wal muslimat innaka antal ghafurur rahim. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, kedua orang tua kita, ya kakek dan nenek kita, para guru-guru kita dan kaum muslimin dan muslimat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha innaka antal ghafurur rahim, atau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kita sedikit kembali sebagai murajaah pada dua hadis, yaitu hadis yang ke-66 67 yang seolah-olah ada tanaqud, jadi artinya ada pertentangan. Satu yang mengatakan bahwasanya apabila seorang itu menyentuh zakarnya maka di dalam salatnya maka tidak batal wudunya. Kemudian ada hadis yang lain dari sahabiyah, yaitu Bashrah binti Safwan, waktu ditanya bahwasanya beliau radhiyallahu anha mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa menyentuh zakarnya hendaklah dia berwudu. Nah, kemarin sudah kita sampaikan beberapa qaul dari para ulama, dan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam mengambil faedah dari dua hadis ini dan bisa kita menjamaknya. Yang kemarin sudah pada yang awal itu bahasanya yang pertama itu membatalkan wudu apabila menyentuhnya tanpa kain atau tanpa penghalang. Ya, adapun tanpa kain atau penghalang. Adapun kalau disentuh dengan ada kain atau penghalang maka tidak batal wudunya. Nah, atau juga bisa bahasanya karena ini diambil dari sebuah riwayat yang lain, bahasanya seorang laki-laki menyentuh zakar dalam sholatnya. Nah, fasolatu laisat mahalu lamsil lil farji
bila hailin. Kemudian dikatakan bahasanya dijelaskan di sini bahasanya salat itu ya bukanlah tempat untuk menyentuh kemaluan ya, tanpa ada penghalang atau tanpa ada kain yang menghalanginya. Nah, di sini ada satu faedah penting jamaah yang kedua di sini misalnya dikaitkan dengan masalah syahwat. Jadi apabila disentuh dengan syahwat maka itu membatalkan wudunya. Nah, adapun tanpa menyentuhnya dengan tanpa syahwat maka tidak membatalkan wudunya. Nah, bagaimana ini menjamak? Ya, adapun menjamak ya di akhir ini jadi kita jamak dia, yaitu bahasanya yaitu tadi kalau kita menyentuh tanpa syahwat maka tidak membatalkan wudu. Dan juga adapun kalau kita menyentuhnya kalau kita menyentuhnya dengan syahwat maka membatalkan wudu. Adapun kalau kita menyentuhnya dengan tanpa syahwat maka tidak membatalkan wudu. Nah, dijamak seperti ini lebih aujah di sini, artinya lebih tepat maknanya dan lebih dekat kepada kebenaran. Nah, di sini jelaskan dzalika anna dzakara dari qit'atun wa bid'atun minka famadama anna lamsa mas'adi. Jadi karena memang hakikatnya zakar itu adalah salah satu dari bagian anggota badan kita. Nah, selama kita menyentuh itu tidak adalah sentuhan yang biasa dalam artian yang mungkin tersentuh tidak sengaja atau sentuh bukan karena syahwat ingin sebagainya. Sebenarnya kemarin kita sampaikan itu para ulama mengatakan salah satu hikmahnya dari hadis ini batal wudu adalah untuk mencegah dari adatus siliyah, nama istilahnya di kebiasaan rahasia atau kebiasaan yang tersembunyi ya, atau dalam bahasa modern itu adalah masturbasi atau onan itu, maka akan tercegah dan ini maka dikatakan kalau kita dengan syahwat itu maka dia akan membatalkan wudu ya, jadi begitu. Kemudian ada lima lam yusahibu syahwat, karena memang disentuh, kalau yang sentuh itu karena itu bukan karena syahwat tentunya. Nah, adapun kalau kita ya famujarul nafs, jadi adapun tersentuh dengan tadi itu maka tidak membatalkan wudunya. Adapun yang membatalkan wudu itu adalah innaman naqidu ma yakhruju min ahadis sabilaini bisababil lamsi. Jadi karena kalau kita menyentuhnya dengan syahwat, yaitu tadi dengan adat syiriah dan sebagainya itu, maka dia biasanya akan keluar jadi bisa mungkin madan madi, bahkan bisa jadi juga bahkan mani ya, jadi seperti itu. Nasallahu alaihi wasallam. Nah, ini kalau kita menyentuh dengan syahwat tentu akan membatalkan wudu, karena memang biasanya itu tadi kalau diiringi atau dibarengi dengan nyentuh itu dengan syahwat ya seperti tadi adat syiriah itu, maka tentu akan keluar madi nanti dan tentu akan membatalkan wudunya ya, karena memang jamaah kaitan dengan masalah dalam sholat itu ya memang tidak kalau misalnya dalam sholat kalau memang mungkin karena gatal dan sebagainya nggak sengaja kita garu dan sebagainya mungkin tidak mengapa, sebagai dalam hadis itu bahasanya seorang laki-laki bertanya bahasanya dia menyentuh zakarnya pada saat dia sholat, yaitu bisa jadi ya karena ada sesuatu yang dia rasakan dan sebagainya, maka dia memegang atau menggaru-garunya. Allah Taala alam. Al-muhim di sini jelas oleh Syekh. Jadi menyentuh atau memegangnya dengan syahwat maka itu membatalkan wudu, karena bisa jadi akan keluar dengan syahwat dengan keluar madi atau bahkan bisa jadi mani ya, yang ya menjadi adat syiriah sebagian dari ya masih diibtilah oleh sebagian pemuda tentunya. Semoga Allah menjaga diri kita dan anak-anak turun kita dan pemuda-pemuda kaum muslim, pemuda dan pemudi untuk tidak melakukan hal yang seperti ini. Subhanallah. Baik, kita lanjutkan jemaah pada malam ini, yaitu hadis yang ke-68. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man asabahu qai'un aw ru'afun aw qalasun aw madiyun falyansarif falyatawadda thumma yabni ala salatihi wa huwa fi dzalika la yatakallam. Ini tapi dijelaskan, ini ana lebih dahulu menyampaikan bahwa ini hadisnya dhaif, tapi nanti banyak faedah bisa kita ambil dari ini jemaah. Yaitu artinya bahwasanya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dikena oleh ada muntahan, dia muntah atau ada dia ini ru'af itu artinya mimisan ya begitu, atau juga mungkin kena madi ya madi, maka hendaklah dia keluar, jadi misalnya berpaling atau batalkan sholatnya dan dia berwudu, kemudian kemudian melanjutkan sholatnya tadi, tapi pada saat dia lakukan itu semua adalah dia tidak berbicara ya, ini tidak
tidak sesuai dengan tentunya dengan dalil-dalil yang ada. Bahasanya maka di sini oleh para ulama dijelaskan bahwa ini hadisnya dhaif. Tapi ada faedahnya yang bisa kita ambil dari sini. Di sini bahasanya zahirnya itu bahasanya barang siapa yang kena dengan tadi ada muntah atau juga mungkin mimisan, jadi kena mimisan badannya atau pakaian dan sebagainya, maka itu zahirnya maka dia batal wudunya. Jadi seperti itu. Tapi ada dijelaskan di belakang. Ini para ulama khilaf dalam masalah itu, akhwan. Para ulama khilaf tentang masalah ini. Di sini ana jelaskan, bacakan saja. Para ulama berkhilaf pendapat tentang yang keluar dari tadi itu apakah dia najis, yang keluar selain dari kubul dan dubur. Ya, jadi dari manil bau atau ghaid itu apakah itu membatalkan apa itu najis atau tidak, seperti dari muntahan atau yang keluar dari hidung dan seterusnya. Dzalika seperti muntah atau darah atau juga nanah dan selain itu, apakah hal khurujuha yang qudul wudu amla. Jadi apakah keluarnya muntah ini atau juga darah dari badan kita atau juga nanah apakah membatalkan wudu? Maka dijelaskan di sini. Adapun Imam Malik, Imam Syafi'i, beliau keduanya berpendapat bahwasanya yang seperti ini, bahasanya keluarnya hal-hal seperti ini maka tidak membatalkan wudu meskipun banyak jadi keluarnya. Ya. Jadi seperti itu. Berkata Imam Al-Baghawi, huwa qaulu aktsaris sahabah wat tabi'in. Jadi pendapat ini maksudnya bahasanya dengan keluarnya muntah, kena muntah, ya orang muntah atau juga keluar tadi keluar darah dari badan kita karena luka gitu, atau juga nanah, kita punya nanah, ada luka kita kemudian dia pecah gitu, nanah keluar, maka itu tidak membatalkan wudu. Inilah pendapat juga sebagian besar para sahabat dan para tabi'in. Imam Nawawi sendiri salah seorang imam yang dalam masalah fikih mazhab Syafi'i, tentunya beliau katakan ini tidak ada satupun hadis yang sahih bahasanya Nabi SAW mewajibkan wudu dari hal yang demikian. Jadi misalnya karena keluarnya muntah atau keluarnya nanah atau keluarnya darah dari badan kita. Jadi seperti itu. Adapun Syekh Taqiyuddin mengatakan, kata Imam Ibnu Taimiyah, katanya ad-dam wal qai wa ghairuhuma minan najasat al-kharijah min ghairi al-makhrajil mu'tad la tanqudul wudu walau kathurat. Para ulama di sini, bahkan para pendapat ulama yang menjelaskan ini bahasanya Taqiyuddin As-Subki, kalau anak tidak hilang, karena kalau Syekhul Islam itu hanya disebut Syekhul Islam. Di sini beliau katakan bahwasanya yang keluar ya najis, yang keluar dari yang bukan keluar tempat biasanya, maksud dari tempat kubul dan dubur itu, maka tidak membatalkan wudu walaupun banyak. Jadi kita muntahnya banyak tidak batal wudunya, atau keluar darah yang banyak tidak batal wudu, atau keluar darah nanah yang banyak tidak batal wudunya. Kemudian ini ada pendapat ulama muasir yang salah seorang ulama yang terkenal dengan Taisir Rahman itu Syekh Muhammad Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau katakan seperti ini: as-sahih anna ad-dama wal qai wa nahwihima la yanqudul wudu qaliluha wa kathiruha li'annahu lam yarid dalilun ala naqdil wudu biha wal aslu buqa'ut taharah. Jadi jamaah, para ulama satu sama lain saling mengatakan bahwasanya yang sahih darah atau muntah dan selain keduanya ya darah, nanah dan sebagainya tidak membatalkan wudu baik banyak atau sedikit. Karena tidak ada dalil yang sahih, yang sahih yang menjelaskan tentang batalnya wudu karena hal tersebut. Makanya dikatakan hukum asalnya adalah tetapnya kita dalam keadaan suci meskipun kita muntah atau keluar nanah dari diri kita. Ya, para ulama tentunya banyak sekali dalil-dalilnya, dibawakan kisah sebagian dulu pernah disampaikan juga. Ada sahabat yang bertugas menjaga, dia sambil menjaga itu dia sholat malam, kemudian ada musuh yang memanahnya dari kejauhan di tengah gelap malam tentunya. Karena subhanallah begitulah para sahabat dulu, karena ya merasakan nikmatnya mereka bermunajat kepada Allah di tengah malam, tidak dirasakan itu wudu tadi hujaman anak panah pada badannya, pada kalau salah tidak itu keterangan itu di kakinya, dia tetap lanjutkan. Waktu itu ditanya setelah itu sudah tidak kuat lagi, lalu banyak darah yang keluar dalam keadaan sholat ya,
Maka dasar itu dia selesai sholatnya, dia bangunkan sahabat yang lain, karena memang menjaga ini amanah jamaah itu, ribat itu atau berjaga itu amanah, tentunya tidak boleh kita tinggalkan. Akhirnya dia bangunkan, ditanya oleh sahabatnya waktu itu, sahabat yang lain, kenapa engkau tidak berikan aku? Aku tidak ingin memutuskan sholatku atau bacaanku karena hal ini. Ya, jadi seperti itu jemaah. Seperti itulah para sahabat dahulu, mereka betul-betul merasakan nikmatnya membaca Al-Quran atau mereka bermunajat kepada Allah dalam sholat mereka. Radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, jadi seperti itu. Kemudian juga ada dijelaskan bahasanya mimba faedah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Istihbabul Wudu minal hijamah. Jadi tapi memang di sini beliau mengatakan ya disukai gitu, atau disunnahkan atau disukai disukai, bahasa pasnya maknanya disukai untuk kita berwudu karena kita berbekam atau juga karena kita muntah atau selain itu. Ya, jadi tentunya hal ini ya disukai atau lebih disukai atau disenangi. Allahu a'lam bishawab, katanya beliau rahimahullah ta'ala. Nah, kita lanjutkan jemaah, ini hadis yang sahih tentunya. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang laki-laki dari kalangan sahabat tentunya bertanya kepada Nabi, atawaddau min luhumil ghanam? Qala in syi'ta. Qala atawaddau min luhumil ibil? Qala na'am. Akhrajahu Muslim. Nah, jadi dari sahabat Jabir bin Samurah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya seorang laki-laki dari sahabat tentunya bertanya kepada Nabi, apakah saya berwudu karena memakan daging kambing? Ya, beliau mengatakan jika kamu mau. Ya, jika kamu mau, ya berwudu. Ya. Kemudian ditanya lagi sahabat ini, atau wadahu min luhumil ibil? Apakah saya berwudu karena memakan daging onta? Beliau katakan na'am, iya. Jadi makan daging onta itu membatalkan wudu tentunya. Maka di sini Rasulullah menjawab dengan na'am. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, jadi seperti itu jemaah. Nah, kita jelaskan, ada penjelasan para ulama atau penjelasan oleh saya di sini di belakangnya. Nah, jadi pertanyaan atawaddau min luhumil ghanam tadi maksudnya setelah itu disingkat jadi atawaddau. Jadi atawaddau, a-nya itu artinya ha, jadi apakah saya akan berwudu karena memakan daging kambing atau daging onta tadi, maksudnya ai al-aklu, ini li ajli akliha, jadi karena saya memakannya, jadi karena mengkonsumsi daging kambing. Maka beliau jawab tadi itu in syi'ta, ya iya kalau kamu mau. Tidak dikatakan iya tadi, kalau kamu mau, jadi kalau kamu mau hendaki. Ya. Kemudian juga kalau waktu saat sahabat ini bertanya apakah saya berwudu karena mengkonsumsi daging onta, maka beliau katakan na'am, iya. Artinya iya, membenarkan bahasanya itu kita berwudu, ya artinya batal wudunya. Nah di sini jamaah, apa yang kita bisa ambil faedah dari hadis ini? Ibahatul wudu ba'da akli luhumil ghanam wala yajib. Jadi bolehnya, kebolehan kita berwudu setelah kita mengkonsumsi atau memakan daging kambing, ya tapi tidak wajib. Li'anna lahmaha ghairu naqid, karena memang memakan atau mengkonsumsi daging kambing itu tidak membatalkan wudu. Nah, adapun memakan daging onta maka dia membatalkan wudu. Ya. Jadi tentunya tatkala kita akan melaksanakan sholat maka kita berwudu tentunya. Nah, tetapi jemaah ada di sini penjelasannya. Wal masyhur min mazhabi Imam Ahmad anna naqida min ijra'al ini dia. Jadi yang membatalkan wudu itu adalah karena apa? Kita memakannya. Nah, di sini. Nah, adapun misalnya minum ya susu onta atau yang lainnya, atau misalnya di sini ada dijelaskan atau bagian yang lain. Jadi ini khusus dagingnya jemaah. Jadi kalau mungkin memakan selain dari daging itu maka tidak membatalkan wudu, seperti jantungnya
atau saat ini dikatakan seperti jantungnya atau hatinya, ya, ya, atau apa ini, apa istilahnya bahasa Indonesianya, apa ini, ceker apa, ya, iya, coroan dan sebagainya, ya, ya seperti itu, maka tidak membatalkan wudhu, ya. Nah, itu di pendapatnya mazhab Imam Ahmad, mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Nah, jadi seperti itu. Tapi di sini jemaah berkata dalam kitab Al-Mughni namanya, biasanya li'annahu min, jadi makan daging onta itu karena ada juga diceritakan bahwa hakikatnya onta itu diciptakan dari, kalau nggak hilaf ana, mungkin ada bisa jamaah ingatkan, diciptakan dari apa, atau jelmaan atau penciptaan dari, kalau tidak hilaf ana, dari setan gitu. Jadi karena maksudnya begini, memiliki sifat-sifat yang apa, yang kasar atau keras gitu. Ya, supaya juga dilarangnya kita sholat di tempat kandang onta. Sama itu sebenarnya kalau yang bagi orang yang pernah mungkin tinggal di Arab tahu betul bagaimana tabiat atau sifatnya onta ini, subhanallah jemaah, memang sebagai dalam hadis yang lain itu ketenangan itu pada ini, jadi pada penggembala onta, nah kalau apa penggembala kambing dan sebagainya. Nah, yang bikin orang apa agak sedikit kasar sifatnya itu kan itu dia gembala onta dan seterusnya kayak gitu. Jadi subhanallah, dengan kita bergaul juga dengan binatang ini berpengaruh juga rupanya pada jiwa kita, pada hati kita tentunya jemaah. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, mudah-mudahan dengan sedikit penyampaian ini bermanfaat buat kita semua. Subhanallah, banyak sekali pendapat para ulama di sini. Al-muhim jemaah, ada di akhir ini, ada di akhir, jadi dalam masalah seperti ini bahwasanya ada pendapat juga, kalau ini pendapat Imam Ahmad Hambali tadi, bahasanya makan daging onta itu membatalkan wudhu. Tapi para ulama mazhab lain berpendapat tidak batal, ya, karena memang ada keumuman hadis seperti ini jemaah. Jadi nah ini anak-anak bawakan saja. Ada yang mengatakan tadi bahasa yang membatalkan wudhu. Nanti ada hadis juga dari yang lain, riwayat Muslim dari Aisyah, bahwasanya Nabi SAW kaitan dengan masalah yang disentuh oleh api, jadi itu termasuk juga tentunya daging kambing tadi, maka tawadhu mimma massatin nar, jadi adalah kita berwudu karena kita memakan sesuatu yang terbakar oleh api, maksudnya yang imam yang dibakar atau dipakai masak dan seterusnya itu. Nah, tapi ada juga hadis jemaah, jadi ada hadis yang lain juga menjelaskannya, bahwasanya ada juga hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim bahkan bahwasanya Nabi SAW menjelaskan, jadi Nabi SAW memakan ini tulang belikat kambing, kemudian beliau sholat, beliau tidak berwudu lagi. Nah, ini tentunya jemaah bahwasanya akhir ya, jadi yang akhir itu dikatakan di sini bahwasanya dari Jabir berkata, dari sahabat Jabir bahasanya qala kana akhirul amrayni min Rasulullah SAW tarkul wudu mimma massatin nar. Jadi ada hadis jelaskan kalau setiap yang kena api itu maka dia membatalkan wudu, ya. Tetapi akhir dari hadis itu jemaah, karena ada dalam belajar hadis juga ini ada nasi wal mansuhnya. Jadi yang paling akhir adalah dari dua perkara itu, apakah batal wudu atau tidak, maka bahwasanya yang akhir itu adalah Rasulullah tidak berwudu tatkala beliau memakan yang disentuh oleh api, atau yang dibakar atau dimasak itu, jadi daging yang dimasak tidak sentuh api, termasuk juga daging onta tadi, ya. Jadi seperti itu, ya. Sebagaimana dalam hadis terakhir bahwasanya ja'a fil Bukhari, dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 2210, Imam Muslim dalam nomor hadisnya 355, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam akala min katifi syatin wa shalla wa lam yatawadda. Bahasanya Rasulullah SAW memakan tulang belikat ini, daging ini tulang belikat daripada kambing, kemudian beliau langsung sholat dan tidak berwudu lagi. Ini menunjukkan bahasanya tidak batal wudu kalau kita
memakan yang disentuh oleh api tadi, ya termasuk daging onta itu tadi, ya termasuk daging kambing, daging onta atau semua daging, yang penting sudah dimasak, ya jadi seperti itu. Barakallahu fikum, atau disentuh oleh api. Nah, fayakunu hadisul bab. Nah, ini ada jelaskan, maka menjadilah hadis bab ini sebagai an-nawasi, sebagai penghapus hadis tentang wajibnya berwudu dengan kita memakan daging atau apa saja yang disentuh oleh daging, terutama yang dikenai api atau sudah dimasak. Jadi seperti itu jemaah. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat di sini untuk kita semua. Ya karena memang umumnya kita jelaskan, karena memang ini umumnya ini maksudnya makan daging onta atau ini kan tentunya dimasak tentunya, karena mungkin ya mungkin sulit dibayangkan kalau kita makan lalu keadaan mentah gitu. Ya kecuali mungkin hal-hal yang darurat. Ya tapi umumnya seperti zaman kita sekarang, ya tentunya kita akan memakannya dalam keadaan sudah dikonsumsinya dalam keadaan sudah dimasak atau sudah dibakar, digoreng dan sebagainya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dengan sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan berikutnya, ya hadis yang faedah dari yang tersisa insyaallah, sambil kita lanjutkan pada hadis yang ke-80, itu tentang bahasanya barang siapa yang memandikan mayat hendaklah dia mandi, dan juga barang siapa yang mengangkat mayat itu maka hendaklah dia berwudu. Ya, ada walaupun yang dijelaskan di sini tidak sahih, yang derajat hadisnya dirojihkan. Rojih aksar al-aimah. Ini hadisnya hasan, tentunya nanti ada jelaskan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin ada jemaah yang mau bertanya, mungkin ada agak cepat berbicara atau kurang pas penjelasannya. Mudah-mudahan ya insyaallah ini sebagai murojaah saja jemaah, untuk kita tentunya lebih mutmain dalam hal-hal seperti ini, karena memang terkadang terlewatkan dalil-dalil yang ada itu kita dengarkan, sehingga kadang-kadang kita bingung. Ada ulama mengatakan seperti ini, ada ustaz mengatakan seperti ini dan seterusnya. Ya dengan kita mengkaji kembali seperti ini, kita akan langsung melihat bagaimana asal atau penafsir para ulama ahli hadis, para ulama tentunya. Ya dengan mereka menulis kitab ini, kita akan tahu bahwasanya ini yang sebenarnya atau ini yang selalu kita pahami dengan benar tentang masalah seperti ini. Kadang-kadang kan ada orang khilaf, ya tadi khilaf mazhabi terutama gitu. Seperti tadi yang anak ingat betul, seperti ya kaum muslim itu saudara kita di Saudi Arabia, karena mereka bermazhab Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal maksudnya, ya Hambali. Beliau semua di sana dalam kitab-kitab Al-Quran yang pernah baca berpendapat, mengambil pendapat tadi bahasanya makan daging onta itu membatalkan wudu. Seperti itu. Termasuk terakhir yang kemarin kita ikuti di kuliah haram itu, beliau membawakan waktu itu mazhab ya Hambali. Jadi bahasanya memakan daging onta itu membatalkan wudu. Ya seperti itu. Subhanallah, dengan kita banyak tawassuk seperti ini, membaca dari berbagai mazhab, maka kita akan ketahui bahasanya ternyata ada dalilnya yang sahih tadi Imam Bukhari, Imam Muslim, bahwasanya jadi memakan yang semua yang disentuh Rasulullah SAW memakan daging tulang belikat daripada kambing, boleh beliau langsung sholat dan tidak berwudu lagi. Ini merupakan dalil yang jelas sekali bahwasanya setiap daging apa saja yang setelah dimasak itu tidak membatalkan wudu. Jadi kita kembali jemaah, ada kaidah selalu kita ulang. Jadi takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Ya itu harus kita pahami dulu, bahasanya mengakhirkan atau menunda penjelasan pada saat dibutuhkan itu tidak boleh. Itu salah satu kaidah fikih. Jadi sudah jelas seperti ini, jadi saja tentu akan dijalankan Rasulullah SAW kalau memang itu membatalkan. Jadi seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dengan sedikit penyampaian ini bermanfaat buat diri saya sendiri dan jamaah semua yang mendengarkan. Naktafi bihadza. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana ala man zalamana wa
وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.